Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 68. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Ketika Anjani menelepon, suaranya bergetar. Apakah kamu bisa tenang bicara? Aku yang tidak mempunyai uang di saku. Aku mendapat masalah. Dan akan mengganti rugi besar sebesar 300 juta. Bahkan jika mobil Faisal dijual itu tidak cukup. Aditya dan Farah sedang berbicara di kamar setelah menerima telepon dari Anjani. Aditya sedikit mengernyit. Adik ipar ini benar-benar tahu bagaimana mencari waktu. Aditya akan segera berbagi tempat tidur dengan istrinya. Dan mungkin dia akan memiliki kesempatan malam ini. Dikacaukan oleh Anjani. Apa yang terjadi? Tanya Aditya. Kakak ipar. Faisal bertabrakan dengan seseorang. Mobil pihak lain mewah. Kami disuruh membayar 300 juta. Kata Anjani cemas. Di mana? Aditya bertanya lokasi Anjani berada. Dan langsung menutup telepon. Karena kamar tidur sangat sunyi. Farah juga mendengar apa yang dikatakan Anjani barusan. Dan dia juga cemas saat ini. Ayo kita lihat. Farah memandang Aditya dan berkata dengan cemas. Bagaimanapun, Anjani juga adik iparnya sendiri. Dan jika dia mengemis di kepalanya sendiri, bagaimana mungkin Aditya tidak peduli? Ayo pergi. Aditya dan Farah meninggalkan villa. Pada saat ini, Anjani dan Faisal sudah ketakutan oleh Bayu dan yang lainnya. Poin kuncinya adalah mata Bayu sangat menakutkan. Dia menatap lurus ke arah Anjani. Dan dia tidak sabar untuk tidur dengannya. Saudaraku, 300 juta terlalu banyak. Bisakah kamu menggunakan uang sebanyak itu? Faisal memandang Bayu dengan ekspresi pahit. Bayu bahkan tidak repot-repot menatap Faisal. Dia sangat terpesona oleh Anjani. Jika dia tidak segera mendapatkan cantik kecil ini, dia akan menyesal di hatinya. Tidak heran Bayu seperti ini. Anjani memang cantik. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tahu mobil jenis apa ini? Mercedes-Benz Big G. Apakah kamu pikir kamu dapat memperbaiki jetmu yang rusak? Pria gemuk di samping Bayu menjadi tidak sabar dan menegur Faisal. Bagaimana mungkin Faisal berani berbicara keras kepala dengan orang lain? Dan dilatih untuk dipermalukan. Tuan muda Bayu, jangan main-main dengan mereka. Biarkan anak ini kehilangan uang dengan cepat. Jika tidak buruk membiarkan gadis kecil ini menemanimu. Hahaha. Anak lain di sebelah Bayu tertawa sensual. Begitu Anjani marah ketika dia mendengar ini. Dia tahu bahwa ketiga orang ini tidak memiliki niat baik. Hati-hati dengan apa yang kamu katakan. Anjani menatap bocah yang baru saja berbicara. Oh ya, anak kecil memiliki temperamen yang sangat panas. Jika bukan karena wajah Tuan Bayu, aku akan menidurimu sekarang juga. Benar, Bayu menyukaimu. Atau aku akan membunuh kalian berdua. Pria gendut itu juga mengutuk dengan dingin. Wajah Bayu menjadi celaka. Dan kemudian dia melambaikan tangannya. Memberi isyarat kepada kedua temannya untuk berhenti marah. Hehe. Bagaimana? Cantik. Selama kamu tinggal bersamaku malam ini, kamu tidak perlu membayar 300 juta. Bagaimana? Bayu berjalan ke depan Anjani dan bertanya sambil mencibir. Anjani hampir berteriak karena marah. Bagaimana dia bisa bertemu orang seperti itu? Diam kataku. Jika kamu melakukan ini lagi, saya akan memanggil polisi. Anjani berkata. Bayu menjadi lebih tertarik ketika dia mendengarnya. Dia menelan ludah dengan rakus. Dan berkata, hahaha, aku telah bermain dengan semua jenis wanita. Tetapi favoritku adalah gadis seksi sepertimu. Beraroma. Setelah mengatakan itu, Bayu segera memeluk Anjani dan melakukan serangan tidak senonoh secara paksa. Ah, apa yang kamu lakukan? Anjani marah dan malu. Berjuang mati-matian. Faisal tidak tahan ketika dia melihat pacarnya dianiaya di jalan. Lalu bagaimana? Faisal segera membujuk. Ya, anak ini sangat pengecut. Pada saat ini, Bayu memeluk Anjani dan hendak mencium wajah Anjani dengan senyum kejam.
Anjani menjerit dan berjuang mati-matian. Melihat aku akan segera berciuman. Hentikan. Pada saat ini, sebuah suara datang. Bayu terkejut. Dan melihat suara itu, wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi jijik. Karena dia melihat bahwa pihak lain datang dari sedan BYD. Itu turun. Pendapat Bayu. Latar belakang dan kemampuan apa yang Anda miliki untuk mengendarai mobil domestik yang harganya murah? Apakah kamu masih ingin mencampuri urusanku? Aditya yang turun. Segera. Farah juga turun dan mengikuti Aditya. Melihat saudara perempuannya diganggu seperti ini, Farah sangat marah. Farah dengan cepat mendekati Bayu dan menamparkan wajah Bayu. Ah, kamu ceroboh. Bayu memutar matanya dengan marah. Tuan Bayu. Baru kali ini dia dipukuli. Dia akan marah. Tetapi ketika dia melihat penampilan Farah, kemarahannya berkurang lebih dari setengahnya. Tampaknya kota Manado menarik. Aku telah datang ke tempat yang tepat. Mengapa gadis-gadis di sini lebih cantik dari yang lain? Bayu bergumam dalam hatinya. Tetapi setelah ditampar 3 kali di depan umum, dia masih tidak bisa lupa. Setelah melepaskan Anjani, Bayu menamparkan wajah Farah. Tidak peduli apa, tempat ini harus di mana, dan tamparan harus dikembalikan. Tanpa diduga, sebelum tamparannya mendarat di wajah Farah, pergelangan tangannya ditahan oleh tangan besar. Aditya meraih pergelangan tangan Bayu dengan satu tangan dan menamparkan Bayu dengan tangan lainnya. Sialan, Bayu dipukuli satu demi satu. Benar-benar marah. Aditya menamparnya lagi dengan 2 tamparan. Menahan semua kata umpatan Bayu berikutnya. Peringatan. Jangan semprotkan mulutmu penuh kotoran di depanku, kata Aditya dengan suara dingin. Bayu sangat terkejut dengan aura Aditya dan tidak berani memarahinya lagi. Berani memukul tuan muda Bayu. Apakah kamu mau mati? Pria gemuk itu meraung keras pada Aditya. Dan kemudian bergegas dengan anak kawan-kawannya. Bayu juga bereaksi saat ini. 3 lawan 1. Mengapa? Masih kaget sama anak ini. Dia baru saja ingin memukul Aditya. Tetapi tiba-tiba Aditya maju dan meraih leher pria itu. Tentu saja Aditya tidak bisa diam. Dia tahu bahwa Faisal hanyalah seorang pengecut. Dan Aditya tidak bisa mengandalkannya. Sekarang saya memiliki lebih banyak musuh. Saya pasti akan menderita jika saya tidak bertindak kejam. Sambil mencekik leher Bayu, Aditya mengulurkan 2 jari dari tangannya yang lain dan menggenggamnya pada kedua bola mata Bayu. Jangan datang maju. Kalau tidak, aku akan mencabut kedua bola matanya. Aditya mendengus. Bawahan Bayu panik dan tidak berani maju selangkah. Pertarungan seperti ini, siapapun yang berani membunuh akan disegani. Dan jika tidak berani, kamu hanya akan menderita. Wah, tahukah kamu siapa orang ini? Tanya teman Bayu. Menatap Aditya. Hehe, siapa dia? Aditya tersenyum dingin. Tuan muda Bayu dari Jakarta. Anda membiarkan Tuan muda Bayu segera pergi ketika kamu sudah mengenalnya. Berlutut di tanah dan memohon padanya untuk memaafkanmu. Jika tidak, kamu akan memikirkan konsekuensinya. Teman Bayu mengancam Aditya. Jangan memaksakan di depanku. Kalian berdua akan berjongkok dan taruh tanganmu di kepalamu. Aditya berteriak. Pada saat yang sama, jari-jarinya sedikit meningkat. Cepat, kalian berdua ingin membunuhku. Bayu panik dan berteriak. Kedua teman Bayu dan yang lainnya juga ketakutan. Mengetahui bahwa mereka telah bertemu orang yang kejam hari ini. Mereka berjongkok di tanah dengan enggan. Farah tercengang. Dia melihat bahwa suaminya benar-benar tidak seperti yang dia pikirkan. Wow, lihat Faisal. Iparku sangat tajam ketika dia cemas. Anjani pulih, bersembunyi dengan Faisal, dan berbisik. Faisal mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina. Betapa bodohnya. Kakak iparmu yang sampah lebih dari cukup untuk gagal. Saya pikir Bayu memiliki banyak latar belakang. Dan dia harus membayar sampah semacam ini. Itulah yang kamu katakan. Anjani tercengang ketika mendengarnya. Lagi pula, orang miskin tidak melawan orang kaya. Hanya mengandalkan Aditya. Bagaimana dia bisa bersaing dengan Tuan Muda Bayu? Mereka berdua berbisik. Dan Aditya mendengarnya juga. Pada saat ini, Aditya tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kesal. Dan dia membantu mereka.
Dan mereka masih mengatakan fitnah seperti itu. Cukup ceroboh, Bung. Katakan sesuatu jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan. Jika kamu akan membutakanku, jangan pernah berpikir untuk hidup. Bayu memperingatkan Aditya dengan gugup. Aditya mendengus dingin dan berkata, apakah kamu ingin berbicara dengan benar sekarang? Ya, mobil saya ditabrak. Harus ada penjelasan. Dan itu tidak dapat diperbaiki tanpa beberapa ratus ribu. Teriak Bayu dengan rasa superioritas. Farah juga sangat sedih ketika mendengar ini. Kalau mau perbaiki mobil ini biayanya ratusan juta. Dari mana bisa dapat uang sebanyak itu untuk mengkompensasi orang lain? Tepat ketika Farah khawatir, dia melihat Aditya menepuk wajah Bayu. Dan berkata dengan senyum dingin, apakah itu ratusan juta? Kamu sombong. Bersambung.